Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian bagi firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Dari firman Tuhan yang sudah dibacakan, saya memberi judul yaitu tangguh dalam penderitaan atau kuat dalam penderitaan. Kuat dalam penderitaan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang memiliki kelekatan dan ketangguhan seperti Ayub dalam menghadapi kehidupan, apalagi dalam menghadapi pencobaan dan menjalani penderitaan dalam hidup. Saya ulangi, tidak semua orang memiliki kekuatan, memiliki ketangguhan seperti Ayub dalam menghadapi kehidupan, menghadapi pencobaan dan menghadapi penderitaan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara teori kita bisa mengatakan bahwa cobaan-cobaan itu akan menaikkan kelas kita, atau ujian-ujian, penderitaan-penderitaan dalam hidup punya tujuan yaitu untuk menaikkan level iman kita. Dan kita sering mengutip bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Semua itu benar adanya. Tidak ada yang salah dengan bagian-bagian firman Tuhan yang sudah kita baca. Tetapi saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami sendiri penderitaan itu, mengalami sendiri ujian itu, mengalami sendiri pencobaan itu, maka sangatlah tidak mudah untuk bisa mengatakan hal seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita perlu dengan rendah hati dan tulus belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana ia taat dan bagaimana ia kuat, serta bagaimana dia tangguh menghadapi ujian, menghadapi penderitaan. Dan begitu luar biasa, di samping istrinya sendiri sudah tak kuat dan mengumpat dengan berkata, masihkah bertekun engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan penting yang perlu kita ajukan ialah bagaimana rahasianya sehingga Ayub bisa menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat di dalam menghadapi penderitaan, di dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi pencobaan dalam kehidupannya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Ayub yang membuat dia begitu tangguh menghadapi ujian dan pencobaan dalam kehidupannya. Yang pertama, Ayub beriman dengan nalar. Ayub beriman dengan nalar. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, relasi dan pergaulan Ayub dengan Allah tidak terjadi secara instan. Tetapi sejak masa mudanya, Ayub sudah belajar untuk menjalin, mengikat dan menjaga relasi dan pergaulan yang baik dengan Tuhan dalam kemah atau dalam rumahnya. Ayub telah mengukur kesanggupan imannya dan Allah tahu persis hal itu.
Karena itulah Tuhan berani bertaruh dengan iblis untuk menguji ketaatan, kekuatan, dan ketangguhan iman sahabatnya Ayub. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub bisa bertahan dan keluar sebagai pemenang dari penderitaan yang dia alami, dari ujian yang dirasakannya, karena ia memiliki iman yang dibangun dengan baik berdasarkan firman Tuhan yang dipelajari dengan nalarnya. Kemudian yang kedua, kenapa Ayub bisa kuat, bisa tangguh dalam menghadapi penderitaan, menghadapi ujian dalam hidupnya. Yang kedua, Ayub merefleksikan kehidupannya dalam kesadaran akan kepemilikan Tuhan. Saya ulangi, hal yang kedua ialah Ayub merefleksikan kehidupannya dalam kesadaran akan kepemilikan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub tahu bahwa hidupnya itu milik Tuhan. Harta dan anak-anaknya itu semua adalah miliknya Tuhan. Jika Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga berhak mengambilnya. Dan di dalam kesemuanya itu, terpujilah nama Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21, pernyataan Ayub, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan kebanyakan kita yang merasa bahwa apa yang ada pada kita itu milik kita sepenuhnya. Jika diminta oleh Tuhan atau diambilnya dengan tiba-tiba, kita kecewa, kita marah, kita sedih dan bertanya, mengapa semuanya ini terjadi? Mengapa masalah datang bertubi-tubi? Apakah Tuhan tidak peduli? Bahkan tidak jarang kita berhitung dengan Tuhan dalam memberi persembahan. Persepuluhan tak kita bayarkan dengan banyaknya dalih, alasan, dan perhitungan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub di tengah-tengah penderitaan yang dialami, di tengah-tengah kehilangan yang dirasakannya, di mana anak-anaknya meninggal semuanya, harta benda kekayaan miliknya ludes dibakar, terbakar habis semuanya. Tetapi Ayub tidak marah, Ayub tidak sedih, Ayub tidak komplain, Ayub tidak mengeluh, karena dia tahu bahwa kehidupannya adalah milik Tuhan. Semua yang ada padanya adalah milik Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, mengapa Ayub bisa tangguh, bisa kuat di tengah-tengah penderitaan hidup yang dialami. Yang ketiga, Ayub tidak mengandalkan nasihat penghiburan dari manusia. Ayub tidak mengandalkan nasihat penghiburan dari manusia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia itu kerap menghakimi sesamanya dari ukuran daging semata. Jika sehat dan sukses seseorang itu, maka akan dikatakan atau dibilang itu berkat. Itu adalah keuntungan. Tetapi jika seseorang itu sakit dan malang, bisnis bangkrut, rumah tangga kacau, maka dikatakan bahwa itu dikategorikan kena kutuk dari Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub punya iman di atas rata-rata ukuran berkat dan kutuk. Ayub fokus pada Tuhan dan hanya Tuhan saja, sebab ia memang bergaul erat dengan Tuhan sejak masa mudanya. Itu sebabnya Ayub tidak mau memberi dirinya untuk diintimidasi, untuk dituduh, untuk dihakimi oleh kata-kata manusia. Tetapi Ayub terus memberi dirinya untuk melihat Tuhan dan firman-Nya. Ayub tetap fokus kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan itu mengetahui mengapa dia mengalami keadaan seperti itu. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub tahu bahwa Tuhan mengetahui sepenuh-penuhnya penderitaan yang dialaminya. Itu sebabnya dia tetap mengandalkan Tuhan dan kekuatan darinya.
Ayub tidak mengandalkan pertolongan dari manusia. Ayub tidak mengandalkan wejangan, nasihat daripada manusia, tetapi justru ia tetap menanti-nantikan Tuhan yang memberikan pertolongan pada waktunya baginya. Itu sebabnya Ayub tetap kuat di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kehilangan yang dialaminya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, mengapa Ayub bisa kuat di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah kemalangan yang dialaminya? Yang keempat, Ayub berani jujur dan mengoreksi dirinya di hadapan Tuhan. Ayub berani jujur dan mengoreksi dirinya di hadapan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat semua sudah tak tertahankan, ia mengoyakkan jubahnya. Ia memang mempertanyakan kelahirannya, penderitaannya, dan apa maksud semuanya ini. Ujiankah, hukumankah, blessingkah, lesonkah, itu dijalani oleh Ayub. Tetapi semuanya itu dikerjakan dengan kejujuran. Ia hanya mencari jawabannya dari Tuhan. Ya, dari Tuhan saja. Begitu Tuhan membuka suaranya, Ayub langsung berubah, bertobat. Taat, tak berbantah, sebab memang sejatinya ia tahu persis Tuhan dan keadilannya. Katanya mengawali pertobatan nalar dan imannya, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub 42 ayat yang kedua. Ya, Tuhan tidak pernah bertindak tanpa alasan, dan segala yang diizinkan terjadi pasti ada maksud dan tujuannya. Pengetahuan atau tepatnya ketidaktahuan kitalah yang membingkai dalam ukuran daging dan kepentingan kita, sehingga kita sering pakai jurus seharusnya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada pendeta atau siapa saja dan komplain serta berkata, "Bukankah seharusnya begini dan begitu?" Kita mulai mengatur dengan bingkai pikiran dan kepentingan kita agar Tuhan itu seharusnya begini dan begitu, dan jika tidak seperti ukuran pengetahuan kita, maka itu bukan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan Ayub yang tetap percaya di semua lintasan peristiwa. Ayub tetap mempercayai Tuhan dalam segala perkara, dalam ukurannya dan bukan ukuran kita. Jika dia belum tahu apa dan bagaimana ukurannya Tuhan, maka ia duduk dalam abu dan debu, merendahkan diri, mencari jawabannya dari Tuhan. Ya, dari Tuhan sendiri. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah 4 hal yang dilakukan oleh Ayub sehingga membuat dia menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah kemalangan yang menimpa hidupnya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan iman Ayub mengajak kita untuk merekonstruksi bangunan iman percaya kita, bukan hanya pada berkat, tetapi pada Tuhan yang adalah Allah sekaligus sahabat karib kita. Dia Tuhan yang mengetahui secara persis keadaan kita. Dia Tuhan yang tahu jalan keluar yang terbaik bagi kita. Dia Tuhan yang tahu jawaban yang kita butuhkan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ujian yang tidak bisa kita pahami dengan akal dan nalar kita manusia. Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada Tuhan, andalkan Dia, bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan, nantikanlah Dia, maka Dia akan memberikan pertolongan yang kita butuhkan, sehingga kita bisa berkata bersama dengan Ayub bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.